Ustadz, karena masih ada waktu sebelum ke maghrib, kayaknya juga punya pertanyaan Ustadz, jadi disambung lagi nanya-nanyanya. Oke, bismillah, bismillah. Silakan Em. Bismillah, kemudian Ustaz, pengen tahu peran seorang sahabat wanita yaitu Asma bintu Abu Bakar ketika hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolong Ustaz jelaskan perannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bintu Abi Bakar. Asma itu adalah Sayyidah Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lebih tua dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Hampir sekitar 10 tahunan lebih tua lah menurut ahli sejarah. Dan suami Asma ini terkenal, namanya mungkin sering dengar, Zubair bin Awwam. Nah, beliau juga punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini kakeknya itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, kan nggak langsung jalan terus, ada istirahatnya melalui jalur yang tidak biasa digunakan oleh orang Makkah untuk pergi ke Madinah. Nah, Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar inilah yang menyuplai makanan untuk ayahnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu ketika Rasulullah dan Abu Bakar istirahat di satu tempat di gua, Asma yang membawakan makanan itu perlu tali kalau dalam bahasa kita, atau semacam kayak kain untuk membungkus makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Asma binti Abu Bakar, beliau itu punya selendang. Selendangnya dirobek menjadi dua. Itu kenapa Asma binti Abu Bakar dijuluki dengan Dzatun Nitaqain, yang punya dua selendang. Satu selendangnya untuk membungkus makanan, satu lagi untuk keperluan yang lainnya. Dua selendang yang dirobek di depan Rasulullah untuk kebutuhan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai dijulukin Dzatun Nitaqain. Subhanallah. Ada peristiwa unik, menarik ini. Asma binti Abu Bakar ini menunggu di Makkah. Berarti ayahnya sama Rasulullah udah berangkat, tapi belum jauh. Ketika kakeknya Asma, siapa kakeknya Asma? Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Ketika kakeknya Asma mendengar Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama Rasulullah, kakeknya ini mendatangi rumah Asma binti Abu Bakar. Kenapa? Yang dia pikirkan, gimana keadaan cucu saya nih. Naluri seorang kakek. Makanya kan ada seorang kakek yang sayang banget ke cucunya daripada ke anaknya. Nah ini Abu Quhafah sama. Abu Quhafah ini apa? Nggak bisa melihat, buta. Dia datang ke rumah. Wahai Asma, iya kek, benar ayahmu katanya berangkat ke Madinah bersama Rasul. Iya. Bapak kamu itu meninggalkan apa untuk kalian? Perbekalan, harta. Jangan-jangan cucu saya nggak makan ini. Kira-kira bahasanya gitu. Apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar? Asma, subhanallah, cerdasnya. Beliau bilang ke kakeknya, enggak kek, ayah saya udah nitipin harta yang banyak banget. Malan katsir katanya. Asma ngumpulin kerikil-kerikil, jadikan satu tumpukan. Itu tuh pakai karung kalau dalam bahasa kita. Kemudian Asma bilang gini, sini tangan kakek Abu Quhafah, sini. Karena kan nggak bisa ngeliat kan. Nih, coba pegang. Banyak kan makanannya, persediaannya. Oh, kalau begitu dia baik orangnya. Kalau begitu dia baik. Abu Bakar itu baik ke cucu-cucunya.
Bayangkan kecerdasan Asma. Kalau seandainya Asma binti Abu Bakar itu bilang, wahai kakek, ayah saya nggak ninggalin apa-apa, ayah saya pergi ninggalin saya, kira-kira Abu Bakar dimarahin nggak sama Abu Quhafa? Dimarahin pasti. Karena untuk menjaga agar ayahnya tidak dimarahi oleh kakeknya, Asma bersiasat ngumpulin batu, dibungkus pakai karung, seakan-akan itu isinya makanan, gandum dan lain sebagainya, supaya ayahnya nggak diomelin sama kakeknya. Subhanallah. Kalau seandainya Asma menceritakan bahwa semua harta Abu Bakar As-Siddiq ayahnya diinfakkan untuk keperluan hijrah, dan Abu Bakar tidak menyisakan satupun harta untuk putri-putrinya dan putra-putranya yang tinggal di Mekah, pasti Abu Quhafa akan marah sekali. Karena yang dirasakan oleh seorang kakek adalah bagaimana keadaan cucunya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana kita seorang cucu harus bisa bermuamalah dengan baik kepada kakek kita. Jangan apa aja diceritain ke kakek tentang keadaan ayahnya. Kek, ayah saya nggak punya uang di rumah, beras aja nggak punya, kek. Ayah saya, jangan. Kasihan. Jaga wibawa orang tua kita, supaya orang tua kita juga tenang ketika mencari rezeki, tidak ditekan oleh ayahnya. Itulah salah satu tips dari Asma binti Abu Bakar dari peristiwa hijrah, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Itu Asma binti Abu Bakar. Lain waktu insya Allah kita akan bahas lagi. Ini udah sore, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi di waktu sore ini. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.